Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala fadlihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nihi wa tauhidan li uluhiyyatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamu alaihi al-hadi ila ridwanihi wa jannati. Jamaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah atas semua karunia-Nya, dan di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa adalah kesehatan dan juga usia panjang, kesempatan, waktu yang ada. Dan waktu ini adalah hal yang sangat mahal dan berharga, bahkan lebih berharga daripada harta dan uang. Kalau uang hilang itu bisa kembali kita cari, dan jikalau uang tidak ada kita bisa ngutang misalkan, tetapi waktu yang berlalu, detik yang telah lewat itu tidak akan bisa kembali. Kita juga tidak bisa meminjamnya dan juga tidak bisa mengusahakannya. Itu adalah modal yang paling mahal, harta yang paling berharga bagi seorang muslim, yaitu waktu dan kesempatan. Maka betullah ketika Rasulullah SAW beliau menyatakan, ni'matani magmunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Ada dua nikmat yang manusia itu sangat boros dan tidak bisa memanfaatkan dan menyesuaikan nilainya yang tepat, yaitu waktu dan kesehatan, kesempatan dan juga kesehatan. Maka alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa menggunakan waktu yang ada dalam rangka ketaatan kepada Allah, salat berjamaah, kemudian di antaranya juga adalah talabul ilm atau menuntut ilmu. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan talaqi al-jalab. Talaqi al-jalab atau mencegat kapilah dagang, disebut juga dengan istilah yang lain talaqi ar-rukban. Talaqi ar-rukban, dan ini telah kita jelaskan. Sebelum kembali melanjutkan kajian kita dan mengulang serta memperdalam jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ingin sedikit menyebutkan tentang pentingnya perencanaan di dalam Islam dalam hal yang berhubungan dengan harta seorang muslim. Jadi pentingnya perencanaan pada penggunaan harta kita, supaya kita menggunakannya sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan kita juga bisa memitigasi kalau ada risiko ke depannya. Maka di dalam Islam penting bagi seorang muslim untuk merencanakan. Kita telah tahu ayat di dalam surah Yusuf ketika Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi seorang raja, di mana dalam mimpi tersebut disebutkan perumpamaan atau tamtsil, adanya sapi, kemudian adanya gandum, batang gandum, dan takwil mimpi tersebut kemudian dijelaskan oleh Nabi Yusuf adalah akan ada masa panen yang berlimpah, kemudian akan ada 7 tahun masa paceklik, sesudahnya akan ada lagi paceklik, dan kemudian baru kembali normal. Ini menunjukkan bahwa pentingnya yang pertama tentu saja adalah mapping. Mapping itu dalam ilmu finansial adalah mengetahui situasi keuangan kita sebagai seorang muslim. Dan mapping ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala ada beberapa komponen yang harus kita perjelas, harus kita jelaskan dan detilkan sehubungan dengan harta seorang muslim. Yang pertama adalah mapping misalkan terkait dengan apa yang disebut dengan yang dulu pernah kita bahas adalah tangga finansial atau financial ladder. Apakah dia adalah orang yang berhak zakat, ataukah dia orang yang wajib berzakat, ataukah dia adalah orang yang dependensi masih tergantung sehingga dia harus melepas ketergantungan itu, ataukah dia sudah independensi naik anak tangga berikutnya, dia sudah mandiri tetapi pas-pasan, ataukah dia pada tangga apa yang disebut dengan stability, dia sudah stabil keuangannya,
dan bisa memenuhi semua kewajibannya, ataukah dia sudah flexibility, naik lagi pada freedom dan kemudian abundance atau keberlimpahan. Seseorang harus paham di mana kondisi finansial dia dari beberapa tangga finansial yang ada tadi. Kemudian mapping selanjutnya, seseorang harus juga melakukan tracking dan dia harus betul-betul tahu dari mana dan kemana uang dia. Dari mana dan kemana uang dia. Dan dia menetapkan apakah status cash flow dia itu adalah negatif, netral, ataukah positif. Ya, kalau sama antara pemasukan dengan pengeluaran disebut dengan status netral. Kemudian berikutnya kalau lebih besar pasak daripada tiang, ya pengeluaran dia, spending dia lebih banyak daripada expense dia, maka itu artinya dia negatif. Tapi kalau masih banyak sisa, sesuatu yang disebut dengan net income atau positif. Nah, seseorang harus berusaha mengetahui kemudian mencapai positif income tadi, dan ada net income yang dia hasilkan setiap bulan. Mapping yang selanjutnya sebagai faedah jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa seseorang juga harus mendata mana aset, mana liabilitas. Seseorang harus mengetahui, mendata, melakukan mapping terhadap kepemilikan harta dia. Mana yang merupakan aset dan mana yang merupakan liabilitas. Dan yang disebut dengan aset adalah sesuatu yang dimiliki. Sesuatu yang dimiliki daripada harta dan itu mendatangkan keuntungan, mendatangkan pemasukan. Itu yang disebut dengan aset. Adapun liabilitas adalah ketika seseorang mempunyai beberapa kewajiban atau bahkan disangka aset tapi menyita keuangan dia. Dia punya rumah tidak produktif, bahkan senantiasa diperbaiki karena kosong, itu disebut dengan liabilitas. Maka penting bagi seorang muslim mengetahui mana aset, mana liabilitas, dia akumulasi aset dan dia tekan serta cut up liabilitas yang ada. Kemudian seseorang juga harus memetakan jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala di antara kewajiban hutang-hutang dia. Mana yang riba, mana yang tidak riba, mana hutang yang positif, positif loan, dan mana yang negatif loan. Yang positif dia pertahankan, yang negatif maka dia berusaha lunasi dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri hutang positif adalah ketika seseorang berhutang dengan perencanaan. Dengan perencanaan, pelunasan dan pemanfaatan. Kemudian ciri hutang positif ketika digunakan sebagai leverage untuk usaha dia, Dan selain itu juga tentu saja adalah bukan hutang yang sifatnya riba. Nah, baru kemudian pada mapping yang selanjutnya adalah dia memetakan apa sih tujuan dia mencari harta itu. Kalau harta itu dia sudah dapatkan, mau diapakan sih? Itu harus jelas. Sebab uang, kalau kita tidak mengontrolnya, uang akan mengontrol kita secara psikologis. Banyak orang yang dikendalikan oleh uang, oleh harta. Bukan dia yang mengendalikan harta tersebut. Maka di dalam Islam sebagaimana telah kita sebutkan, ada yang disebut dengan tujuan keuangan dunia dan ada tujuan keuangan akhirat. Tujuan keuangan dunia misalkan memiliki kendaraan, memiliki rumah pribadi, kemudian pendidikan anak contohnya, konsumsi dan kesehatan keluarga, dan juga yang lain-lainnya. Ini disebut dengan tujuan keuangan duniawi. Nah, kebanyakan pembahasan perencanaan keuangan yang ada, financial planning yang ada, itu kebanyakan berkutat pada dunia saja. Bagaimana punya kendaraan, bagaimana punya rumah, bagaimana bisa healing jalan-jalan, kuliah anak, kesehatan, dan lain semacamnya. Tetapi melupakan tujuan keuangan yang kedua. Pada tujuan keuangan yang kedua, bahkan ini lebih prioritas, itu adalah tujuan keuangan akhirat. Bagaimana dia bisa berkontribusi dalam dakwah dengan harta dia, sebagaimana dulu dilakukan oleh para sahabat.
bagaimana dia bisa banyak berinfak, bagaimana dia bisa mengeluarkan zakat, bagaimana dia bisa berkorban setiap tahun, bagaimana dia bisa umrah misalkan, kemudian haji, bagaimana dia bisa merencanakan adanya legasi atau yang sifatnya wakaf masjid, wakaf pesantren yang menjadi kebanggaan di hadapan Allah, dan bagaimana dia mewariskan harta yang berkah kepada anak dan cucunya. Ini adalah tujuan keuangan akhirat. Kebanyakan muslim, mereka bekerja, kemudian menghabiskan waktu, kemudian tidak punya perencanaan. Sehingga secara psikologis, dia sebetulnya menjadi budak daripada harta dan uang. Bukan dia yang menjadi pemilik dan tuan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud darahim. Celakalah seorang yang menjadi budak daripada harta. Kenapa? Dia tidak punya perencanaan, sehingga dia dikendalikan oleh uangnya, Salah satu perencanaan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang juga sering diabaikan adalah rencana untuk pensiun. Ini sering saya ulang. Sebab konsep dalam literasi finansial adalah bagaimana target seseorang dia bisa menjadikan uang bekerja untuk dia. Bukan dia yang bekerja seumur hidup sampai tua, sampai lanjut usia, sampai meninggal bekerja untuk uang. Seperti itu. Maka di sini kita mengenal ada yang disebut dengan active income dan ada yang disebut dengan passive income. Banyak definisi misalkan, dan rata-rata definisi pensiun telah saya sebutkan adalah ketika seseorang tidak aktif bekerja lagi, misalkan di perusahaan atau sebagai ASN misalkan, atau apapun profesi dia, dengan batasan usia pensiun, katakanlah 58 atau 60 maksimal atau yang semacamnya. Tetapi definisi yang paling pas adalah ketika seseorang ingin mendapatkan harta, dia harus menukarnya dengan keringatnya, tenaganya, pikirannya, dan juga waktunya. Jadi ketika seseorang baru dapat uang, tetapi dia harus memeras pikirannya, tenaganya, waktu dan usia yang ada, baru dapat uang, itu berarti dia disebut berada pada kuadran passive income. Aktif income maksudnya. Nah, ketika seseorang dia bisa dengan izin Allah, dengan perencanaan, dengan usaha maksimal, kemudian berada pada posisi dia cukup hidup dengan passive income, maka itu adalah definisi yang paling pas untuk menyatakan pensiun. Walaupun misalkan dia masih bekerja, tapi bekerjanya dia adalah aktualisasi. Bekerjanya dia misalkan hobi seperti itu ya, maka itu sudah dikatakan pensiun jamaah. Seperti itu. Dan telah saya sebutkan usia ideal setiap orang beda-beda. Usia pensiun beda-beda. Sesuai dengan kondisi dia tentu saja. Ada yang 60, ada yang 50 bebas finansial, ada yang bahkan qadarullah tidak bisa bebas finansial dan itu dia sudah berusaha. Tetapi kalau berbicara tentang usia berapakah yang bisa dijadikan target terutama bagi generasi muda saat ini, maka usia yang paling ideal dan itu bisa dijadikan rujukan ya termasuk dini itu adalah 36 tahun. Kita di sini kebanyakan mungkin sudah lewat Pak ya, saya juga sudah lewat, tetapi hanya sebagai satu pengetahuan bagi adik-adik kita yang masih di bawah usia demikian. Kenapakah 36 tahun? Tentu kita memahami Rasulullah itu mulai berkhalwat. Ini bisa dijadikan sebagai salah satu hal yang bisa dikaitkan dalam usia pensiun. Pada usia berapa? 36 gitu Pak ya? 36 tahun. Sebab ketika terbayang pensiun itu kan bayangan kita, usia kita sudah tua, kita sudah tidak produktif, kondisi kesehatan kita sudah menurun, maka alangkah indahnya pensiun ya ketika seseorang masih kuat, masih sehat, masih fit,
masih energik, masih produktif. 36 tahun itu yang paling dini. Kalaupun lewat maka usia 40 tahun. Tentu jamaah tahu kenapa 40 tahun itu adalah usia ketika Rasulullah apa? Jadi Nabi. Jadi kalau kita 36 tahun lepas ya 40 tahun lah. Kalau kita bisa stabil minimal pada tangga stabil. Tadi kan ada beberapa tangga finansial. Dependensi, independensi, stability. Nah minimal kita stabil. Kalau bisa alhamdulillah di pensiunnya di flexibility. Kalau bisa lagi financial freedom, kebebasan finansial. Nah 40 tahun itu masih sehat ya, masih fit. Subhanallah. Kalau lewat lagi gimana Ustaz? Nah maksimal 50 tahun. Kalau bisa kita sudah tidak harus menukar satuan waktu, usia kita, tenaga kita berjibaku mencari harta sampai kadang-kadang lupa dunia akhirat, itu usia 50 tahun. Ya kalau dikait-kaitkan sih ini adalah usia ketika Rasulullah SAW hijrah ke mana? Madinah. Hijrah ke Madinah. Nah, tujuan pensiun sendiri di dalam Islam itu sebetulnya ada beberapa tujuan, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu saja adalah seseorang dikatakan pensiun ketika dia memiliki beberapa kebebasan. Ada 5 kurang lebih patokan pensiun di dalam Islam. 5 kebebasan. Yang pertama adalah kebebasan finansial, financial freedom. Dia bebas. Dia tidak perlu lagi bekerja keras. Dalam artian sudah usia seharusnya dia menikmati kehidupan. Ketika seseorang financial freedom, bebas keuangan, berarti dia sudah dikatakan pensiun. Yang berikutnya adalah time freedom. Dia bebas mengatur waktu. Tidak ada siapapun yang bisa intervensi, menekan dia atau memaksa dia untuk menggunakan waktu dia. Dia berada pada kendali sepenuhnya. Saya ingin melakukan ini, saya ingin melakukan itu pada jam ini, jam itu, bebas. Itu seseorang sudah dikatakan pensiun. Saya ingin sholat duha misalkan jam sekian, kemudian saya ingin puasa sunnah, saya nanti malam tahajud, saya nanti habis zuhur baca Quran sampai asar, atau misalkan habis asar i'tikaf di masjid. Dia mempunyai kebebasan waktu. Yang berikutnya adalah kebebasan berkehendak, will freedom. Dia memiliki kebebasan berkehendak, kebebasan memilih. Jadi mau dia ngapain pun sesuai dengan syariat, tidak ada yang bisa intervensi, memaksa dan yang selanjutnya. Selanjutnya adalah social freedom. Dia tidak peduli lagi dengan pandangan orang lain. Ya, dia telah selesai dengan dirinya. Dia tidak peduli lagi dengan validasi. Tidak peduli lagi dengan komen, tidak peduli lagi dengan like, apalagi subscribe misalkan. Intinya dia sudah bebas secara sosial. Yang dimaksud dengan bebas secara sosial adalah dia tidak peduli pandangan orang lain selama dia sesuai syariat, dia melakukan yang halal, dia tidak melakukan maksiat, dia abaikan semua pandangan hitam putih manusia yang itu serba bias. Jadi dia santai sudah hidupnya, nggak butuh validasi lagi. Kemudian juga yang terakhir, dia juga secara ritual dia bebas berdakwah untuk bantu dakwah, dia bebas beribadah. Nah ini jemaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mungkin tambahan mukaddimah kita dari sudut literasi finansial yang juga sangat penting. Kembali jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sebelumnya kita itu kan membahas tentang talaqi al-jalab. Talaqi al-jalab itu maksudnya adalah menghadang pedagang. Jadi ini sedikit kita ulang, ada rombongan dagang dari desa, ada supply yang mau masuk ke pasar, atau dalam konteks kekinian ada kontainer mau masuk, atau kapal atau yang semacamnya, kemudian ditahan di jalan. Dia melakukan intersepsi di tengah jalan supaya barang tadi intinya
enggak jadi disuplai ke pasar. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan la talaqu al-rukbana la yabi' ba'dakum ala bai'i ba'd. Janganlah kalian mencegat kafilah dagang. Janganlah kalian mencegat kafilah dagang. Al-Imam Nawawi menjelaskan bahwa larangan tersebut bagian daripada etika jual beli di dalam Islam. Walaupun misalkan mungkin sebagian orang menganggap itu adalah hal yang normal untuk mendapatkan profit dan juga momentum, dia cegat supply supaya jangan ke kota, tetapi yang demikian kata Imam Nawawi adalah hal yang dilarang dan tujuannya adalah untuk menjaga keadilan pasar sehingga orang kampung mendapatkan harga yang sesuai, kemudian harga yang adil di pasar juga terjaga, demikian juga orang yang mau beli juga dapat harga yang juga normal. Al-Imam Ibnu Qudamah menambahkan bahwa sebab akibatnya serta kondisi ketiga transaksi seperti ini terjadi itu sangat jelas dan itu menyebabkan berbagai macam hal yang negatif, dan di dalam Islam setiap hal yang negatif itu diantisipasi dan itu di dalam Islam hukumnya adalah dosa. Kemudian kita masuk pada illat. Apa sih yang menjadi hikmah daripada kenapa kita tidak boleh talaku al-rukban atau talaku al-jalab tadi? Hikmahnya sebagaimana kemarin telah kita isyaratkan itu adalah perlindungan terhadap pihak yang lemah. Dalam hal ini misalkan petani, dalam hal ini misalkan nelayan, mereka yang posisinya lemah dalam negosiasi harga dan mereka terkadang tidak tahu terhadap fluktuasi harga, itu mendapatkan jaminan harga yang adil, jaminan harga yang adil. Kemudian mencegah juga eksploitasi dari orang kota terhadap orang lugu yang dari kampung, yang ngirim sayuran, buah, sembako, itu bisa dicegah. Kemudian yang berikutnya, dan ini hadis yang juga kita akan pelajari, itu adalah mencegah al-ihtikar. Al-ihtikar itu adalah penimbunan dan termasuk dalam maknanya juga adalah monopoli. Contohnya misalkan agen besar menghalangi truk misalkan, atau misalkan kontainer sebelum masuk ke pasar. Misalkan sebagian orang menghalangi nelayan sebelum masuk ke pasar lelang, misalkan tempat pelelangan ikan, misalkan demikian. Intinya adalah memanfaatkan ketidaktahuan harga, kemudian juga mencegat pasokan supaya tidak sampai langsung ke para pembeli. Nah, demikian. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang al-ihtikar, di mana Rasulullah SAW beliau menyatakan la yahtakiru illa khati. Tidaklah ada yang melakukan ihtikar kecuali dia akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ihtikar yang juga kita sebut dengan biasanya adalah praktik monopoli, praktik monopoli. Nah, para ulama mereka menyatakan bahwa hikmah daripada ihtikar ini adalah menjaga maslahat umum. Kembali bagaimana stabilitas harga, bagaimana pasokan itu terjamin, dan bagaimana tidak ada permainan di dalam penentuan supply dan juga penentuan harga di pasar tadi. Ini adalah tujuannya, supaya tidak ada kelangkaan misalkan, supaya harga itu tidak melambung tinggi dan inflasi bisa ditahan. Maka biasanya kalau dalam konteks kekinian, pemerintah terkadang melakukan operasi pasar misalkan, supaya mereka yang menahan barang dagangannya, misalkan nimbun, itu melepas ke pasaran. Nah, tentu kita bertanya-tanya, bagaimana dan apa patokan seseorang dikatakan menimbun atau tidak? Sebab menimbun itu tidak semuanya diharamkan. Menimbun, pasokan tidak selamanya diharamkan. Dalam strategi sebagian pedagang mungkin saja yang digunakan adalah di mana dia memonopoli pasokan dan memonopoli pasar, kemudian dia menciptakan ketersediaan barang tersebut. Dan sebagaimana dalam kaidah ekonomi, ketika terjadi kelangkaan pasokan,
sedangkan permintaan banyak, maka harga akan naik melambung tinggi. Mungkin saja bagi sebagian pedagang besar misalkan distributor dan yang semacamnya yang mereka punya modal besar, mereka menguasai jalur distribusi. Kemudian selain menguasai jalur distribusi, mereka juga mengatur pasokan. Kapan ini bisa dilempar ke pasaran. Ketika mereka ingin mendapatkan untung yang lebih besar, mereka tahan di gudang-gudang, punya gudang-gudang yang besar, sehingga di pasar langka. Padahal pasokan sebetulnya normal. Ya, contohnya misalkan beras, ya kan. Pas lagi panen, pemerintah juga bilang kepada masyarakat, tenang saja, suplai beras terjamin. Petani juga lagi panen. Kemudian Indonesia surplus beras misalkan, tidak ada lagi impor beras sama sekali. Tetapi pada faktanya misalkan masyarakat mendapatkan harga beras lagi naik. Lah ini kok lagi panen, suplainya lancar, kemudian Indonesia surplus, tapi kok harga pada naik. Nah, untuk mencegah hal yang demikian, adanya penimbunan dan indikasi ketika normal terjadi kenaikan harga itu biasanya disebabkan oleh penimbunan, maka Islam melarang hal yang demikian. Kata Rasulullah SAW, la yahtakiu illa khati, tidaklah seseorang tega nimbun barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat kecuali dia di dalam Islam dihukumi sebagai orang yang jahat, orang yang tega istilahnya, dan dia mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa batasannya? Kapan menimbun dibolehkan dan kapan menimbun tidak diperbolehkan? Para ulama menyebutkan menimbun barang dagangan itu diharamkan jikalau yang pertama pada komoditas-komoditas yang sangat dihajatkan oleh masyarakat banyak. Contohnya misalkan sembako seperti itu ya. Contohnya misalkan hal-hal yang lainnya. Adapun yang tidak berkaitan dengan hajat hidup mendesak masyarakat, maka seseorang boleh saja nimbun. Boleh saja menimbun. Kebanyakan para ulama menyatakan demikian. Adapun yang kedua, atau pada komoditas yang telah ada aturan, misalkan regulasi pemerintah menyatakan komoditas tertentu tidak boleh ditimbun di gudang, terima langsung dilepas misalkan, maka itu juga termasuk adalah penimbunan. Yang berikutnya patokannya adalah ketika ditimbun menimbulkan dampak mudarat, keresahan. Ya, jadi ketika ditimbun ditahan suplai, masyarakat menjadi gelisah, nah itu berarti menimbun yang diharamkan. Kenapakah ini diharamkan jamaah dirahmati Allah SWT? Tentu saja itu adalah salah satu bentuk kerakusan. Seseorang yang tamak akan harta kemudian dia melakukan manipulasi pasar, wallahu taala a'lam bishawab. Yang dilakukan oleh pemerintah di dalam Islam harusnya adalah ya ketika jelas ada penimbunan kemudian terjadi ketidakstabilan harga di pasar, maka pemerintah mengambil tindak pemaksaan, buka gudangnya, ambil barangnya, dipaksa untuk jual. Maka petugas-petugas terkait harusnya punya data dan punya akses terhadap pergudangan-pergudangan. Kalau misalkan lagi nggak stabil, inspeksi ke gudang-gudang. Ya, seperti itu, sehingga tahu apakah ada penimbunan ataukah tidak. Jemaah dirahmati Allah SWT, apalagi misalkan di Balikpapan. Balikpapan ini kan banyak tergantung kebutuhan pokok, misalkan komoditas-komoditas di pasar terhadap suplai dari luar, ya terutama misalkan dari Surabaya, dari Sulawesi. Ketika pasukan normal, tetapi ketika ketersediaan normal harus barang dari luar normal, tetapi di pasar harga terjadi kenaikan, wah berarti ini adalah indikasi adanya penimbunan. Ketika memang dari tempat asalnya sedang bermasalah suplainya, maka berarti itu adalah hal yang merupakan gejala pasar normal, wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya kita juga membahas tentang naha Rasulullah SAW
Rasulullah SAW melarang seseorang untuk membeli sesuatu yang sudah dibeli oleh saudaranya. Ini telah kita jelaskan bahwa Islam itu sangat mementingkan etika dalam bisnis, di mana ketika terjadi tahapan-tahapan transaksi itu tidak boleh seseorang masuk. Entah itu membeli sesuatu yang telah dijual atau sedang dijual pada masa hak khiyar, pada masa hak untuk boleh membatalkan, baik itu khiyar majlis, khiyar aib, ya, atau khiyar syarat, atau bahkan ketika masih dalam negosiasi. Sebagaimana ini tidak boleh pada praktek penjualan, maka tidak boleh juga pada praktek pembelian. Tidak boleh misalkan seorang penjual mendatangi si pembeli, kamu beli berapa daripada si fulan? Sekian. Udah, beli dari saya saja. Saya menjual dengan harga yang lebih murah. Kamu batalkan saja. Misalkan jikalau masih ada kemungkinan untuk membatalkan seperti itu. Seperti itu juga ketika seorang pembeli mengadakan komunikasi di balik meja. Dia berkata kepada si ke penjual, kamu berapa jual? Ya, saya bisa menjual dengan harga yang lebih bagus misalkan. Maka yang demikian adalah contoh-contoh yang diharamkan di dalam Islam. Contoh-contoh yang diharamkan di dalam Islam. Contoh yang lain misalkan ketika seseorang banyak melakukan deposit atau perjanjian perikatan jual beli untuk dia menghalangi daripada berbagai macam transaksi. Ya, misalkan dia melakukan berbagai macam manipulasi dalam bentuk tadi, dia setiap pihak yang terlibat dalam satu penjualan produk atau komoditas, dia ikat dengan perjanjian jual beli. Dia DP misalkan atau tanda jadi, walaupun itu ada pembeli yang lain yang asli menjadi terhalang jadinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka hal yang demikian ini juga diharamkan di dalam Islam kecuali pada satu bab muzayadah atau praktek yang disebut dengan muzayadah itu adalah lelang. Ya, maka lelang ini dihalalkan. Kemudian juga tidak boleh di dalam hadis ini tambahan meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain. Jadi seorang pemuda misalkan atau seorang laki-laki ingin menikahi atau meminang seorang perempuan, maka dia tidak boleh meminang perempuan yang telah dikhitbah oleh saudaranya. Dan tidak boleh juga kata Rasulullah SAW seorang istri menumpahkan gelas seorang istri yang lain. Maksudnya kata para ulama wanita lain. Maksudnya kata para ulama dengan menyatakan saya mau dinikahi atau dipoligami, tapi syaratnya istri yang pertama diceraikan. Maka syarat ini adalah syarat yang batil. Tidak boleh seorang wanita mau dinikahi tapi dengan syarat menceraikan istri yang pertama bagi laki-laki yang ingin menikahinya. Adapun yang betul adalah dia menerima atau menolaknya dengan pertimbangan-pertimbangan yang logis yang ada pada dia dan juga pertimbangan syariat, tetapi tanpa ada syarat saya mau dinikahi tapi syaratnya istri pertama harus diceraikan. Maka ini juga diharamkan, wallahu taala a'lam bishawab. Maka dengan demikian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita telah membacakan dan juga memahami tentang hadis ini talaqu ar-rukban, demikian juga membeli atas pembelian atau penjualan saudaranya, wallahu taala a'lam bishawab. Ini pengulangan mungkin memastikan kita bisa memahaminya. Sampai di sini jemaah, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan ya, silakan. Waalaikumsalam. Iya, nah.
Pertanyaannya itu Pak ya, apa sih yang perlu kita lakukan untuk mencapai financial freedom tadi? Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum membahas tentang financial freedom dan kaitannya dengan pensiun gitu ya, maka seseorang harus memahami ada yang disebut dengan nilai saat ini, present value, nilai akan datang, present value daripada uang kita, dan nilai saat ini dan nilai yang akan datang. Ya, jadi uang itu karena kita terjebak pada sistem ribawi, inflasi yang luar biasa, dan ini juga akan dilakukan redominasi ya, di mana memang amanat undang-undang itu 30 di belakang itu harus dihilangkan. Tapi entah kapan akan dilaksanakan, sehingga 1000 menjadi 1, ya seperti itu, 1 juta berarti menjadi 1000. Dalam praktek bisnis biasanya memang kadang-kadang ini muncul sudah. Misalkan seseorang menyatakan berapa dijualnya 1000, padahal maksudnya adalah 1 juta karena inflasi yang terjadi, sehingga yang 1000 tadi kadang-kadang ya di lapangan disebut dengan 1 juta, disebut dengan 1000. Transfer nah berapa? 1000 saja. Padahal maksudnya adalah 1 juta. Transfer berapa? 10.000. Maksudnya adalah 10 juta. Saya juga baru tahu seperti itu. Berapa Pak? 10.000 aja Ustaz. Ya, tolong ditransfer sekarang juga. Ya, 10.000 kata saya. Berapa maksudnya sih? Maksudnya 10 juta kayak gitu ya. Jadi inflasi. Jadi harga saat ini, kemudian harga yang akan datang. Nah, saat pensiun kita harus tahu. Maksudnya target kita passive income itu pada usia berapa. Setelah mengetahui itu, katakanlah dengan nilai inflasi rata-rata 5%, kemudian bagaimana sih pensiun atau kebebasan tadi yang ingin kita capai? Apakah dengan kondisi finansial saat ini, katakanlah saat ini sekeluarga pengeluarannya 20 juta, apakah dia pengen tetap seperti itu ataukah dia pengen rendahkan, begitu ya. Tapi biasanya sih di bawah, ataukah pengen tetap. Maka kemudian dia melakukan beberapa hal. Tentu saja yang paling esensial, ini yang paling esensial dan juga disepakati oleh para pakar finansial, dan dalam kondisi tidak ideal bahkan, itu yang pertama pasti adalah menambah pemasukan gitu jemaah ya. Dia harus menambah pemasukan. Harus ada side income, ada pekerjaan sampingan, side hustle. Dia harus tambah itu. Jangan hanya satu pemasukan. Atau kalau kita bekerja di perusahaan, kita mencari hal-hal yang bisa menaikkan posisi terhadap perusahaan sehingga promosi dan jabatan juga naik. Ini yang pertama tentu saja, menaikkan pemasukan. Iya kan? Kemudian yang kedua adalah menekan pengeluaran. Bahkan ada konsep FIRE namanya, Financial Defense Retire Early, di mana kalau bisa yang dipakai hanya 30%, 70%-nya disimpan untuk nanti dinikmati lebih nyaman. Nah, intinya adalah pengeluaran ditekan. Pengeluaran ditekan kalau kita lihat dalam ilmu finansial itu dengan beberapa macam konsepnya. Tapi tidak jauh-jauh daripada yang pertama, frugality atau minimalism. Dia hidup di bawah kemampuan. Gajinya 20 juta, hidupnya 15 juta. Supaya ada yang disisihkan. Ustaz, ini 20 juta habis. Berarti yang di setel adalah naikkan pemasukan. Pemasukan gak naik-naik Ustaz. Bagaimana supaya bisa nabung? Pengeluarannya yang ditekan. Biasanya dengan hidup sederhana. Kemudian dengan gaya hidup yang disebut dengan delay gratification, menunda kesenangan, tidak mementingkan gaya hidup dan penampilan. Kurang lebih seperti itu, mengutamakan fungsi,
mengutamakan fungsi dan melakukan berbagai macam penghematan. Nah, kalau ini sudah, maka dia apa yang disebut kalau dalam buku The Riches in Babylonia itu adalah dia harus membayar dirinya dulu. Ya, pay yourself first. Dia membayar dirinya dulu. Maksudnya berusaha nabung. Jadi dia nabung saving before spending. Dia nabung sebelum belanja. Nah, berbicara tabungan ini jamaah supaya kita bisa financial freedom tadi ada 2 tahapan. Ada 2 jenis tabungan dan kebanyakan orang tidak tahu ini. Yang pertama adalah emergency cash, di mana seseorang menabung untuk dana darurat jamaah. Dan itu biasanya 6 kali pemasukan. Itu harus dipaksa. Ada dana darurat namanya. Dan itu dalam bentuk rupiah. Ada tabungan, ada cash di bawah bantal. Jadi kalau ada apa-apa langsung gitu ya. Tiba-tiba misalkan terjadi sesuatu, presentasinya bisa disesuaikan. Emergency cash, tetapi ini biasanya nggak diganggu dengan alasan apapun kecuali alasan yang sangat mendesak. Baru tabungan yang kedua adalah tabungan hedging. Ya, hedging saving. Maksudnya adalah tabungan untuk percepatan tadi, untuk mengamankan masa depan supaya bebas. Itu biasanya dalam bentuk 2, falas dan emas. Kenapa falas? Ya, cari yang stabil. Cari yang stabil. Kemudian emas kita juga tahu ya, bahkan beberapa prediksi mencapai 5 jutaan mungkin ya tahun depan, wallahu alam, tidak ada yang tahu. Falas dan emas ini sebetulnya bukan investasi, masih dalam klasifikasi apa yang disebut dalam finansial sebagai hedging saving, untuk mengamankan gerusan inflasi. Setelah ini terakumulasi, baru saluran berikutnya investasi. Kalau dalam perspektif saya, investasi menggabungkan properti dengan saham, ya, menggabungkan antara heavy dengan aset, ya, menggabungkan liquidity dengan growth, antara kecepatan untuk mencarikan dengan pertumbuhan. Nah, kalau itu dilakukan, kemudian seseorang punya alokasi waktu, kemudian dihitung, maka dia insya Allah dengan izin Allah bisa mencapai kebebasan finansial tadi. Misalkan usia hidup berapa tahun, katakanlah di Indonesia usia hidup 73 tahun misalkan, dia ingin mencapai kebebasan finansial usia 50, berarti dia harus menyiapkan berapa tahun itu? 23 tahun untuk kehidupan dia tanpa harus aktif income gitu ya. Dan itu biasanya ada di dalam konsultasi begitu ya, perencanaan keuangan. Ya, saya selain muamalah, kebetulan juga memang bidang kuliahnya di pasca itu di ekonomi dan finansial juga bisnis seperti itu jamaah. Ya, silahkan ada yang lain. Iya jamaah, mungkin ada pertanyaan lain. Jadi dalam hal kebebasan finansial tadi, memang seseorang harus pertama tadi melakukan mapping sehingga jelas petanya. Ya, kalau perjalanan itu ada kompas lah, anggap begitu itu. Kalau mobil itu ada dashboard lah, kurang lebih. Kemudian yang kedua planning, baru kemudian dia melakukan eksekusi. Inilah rahasia kenapa sebagian orang harus bekerja setengah mati bahkan sampai tua dengan izin Allah. Sebagian yang lain bahkan dia bisa santai-santai saja. Nah, seperti itu. Maka tentu saja di sini di dalam Islam ditambah dengan persepsi lain. Ada namanya pintu-pintu rezeki, kunci-kunci rezeki. Apa yang disebut dengan jalur langit. Maksudnya ada kunci-kunci rezeki seperti itu. Ya jamaah, mungkin sampai di sini pembahasan kita
insyaallah kita selain membahas muamalah juga ada tips-tips atau tambahan-tambahan faedah yang bermanfaat di dalam masalah keuangan ini insyaallah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.